Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajar Aldiansah dari Prodi Peternakan dengan NIM 2306008. Pada kesempatan kali ini saya akan berpraktikum produksi ternak unggas yang akan menjelaskan biosintetis telur atau terjadinya telur, baru biosintetis yolk atau kuning telur, biosintetis kerabang telur, dan yang terakhir biosintetis albumin atau putih telur yang diampu oleh Ibu Tati Pidianasari. Ya, kita masuk pada bagian pertama, yaitu bagian biosintetis telur atau terjadinya kuning telur. Yang pertama itu dia ada di ovarium. Di ovarium ini terjadinya kuning telur, dan di oviduct sampai ven atau vagina itu terjadinya ada yang terjadi di putih telur dan terjadinya kerabang telur. Yang pertama kita itu masuk ke ovari. Ovari ialah sintetis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan sel telur, sel kuning telur, perkembangan kuning telur. Baru di ovari ini terdapat 5-6 partikel yang sudah matang, yang berwarna kuning, dan ada juga yang belum berwarna putih, itu belum matang. Setelah di ovari, dia masuk ke infundibulum, akan ditampung di infundibulum. Di infundibulum ini terjadi selama 15-30 menit. Setelah di infundibulum, dia akan masuk ke magnum. Tetapi sebelum di magnum, dia akan di pertengahan atau di simpang magnum itu terjadi pembuahan spermatozoa. Ketika telur itu mendapatkan pembuahan spermatozoa, telur itu akan fertil. Tetapi kalau tidak mendapat pembuahan, telur itu akan infertil. Setelah itu masuk ke magnum. Di magnum itu terjadi proses biosintetis albumin. Biosintetis albumin itu terjadi selama 3 jam. Biosintetis albumin itu apa sih? Itu adalah proses terjadinya putih telur. Setelah itu dia akan masuk terus ke ismus. Di ismus itu akan terjadi biosintetis kerabang telur atau pembentukan kerabang telur, cangkang telur. Di sini nih itu akan terjadi selama 1-2 jam. Setelah itu masuk ke uterus. Di saluran uterus ini akan terjadi pembungkusan antibakteri, yaitu disinfektan. Itu terjadi di uterus ini selama 18-21 jam. Lalu telur akan dikeluarkan di kloaka. Di kloaka itu ketika dia baru keluar itu masih lembek. Ketika dia kena udara, cangkang telur itu akan mengeras, keras. Oke, selanjutnya kita masuk pada sintetis yolk. Yolk mengandung kurang lebih dari 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Komponen penyusun kuning telur yolk adalah air, lipoprotein, mineral, dan pigmen. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfatid, lipoprotein, lipopeptidin atau high density lipoprotein atau HDL, dan karbohidrat yolk ialah polisakarida. Pembentukan atau sintetis komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Selanjutnya kita masuk pada sintetis albumin atau proses terbentuknya putih telur yang terjadi di magnum dan terjadi selama 3 jam. Albumin disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen larut lemak. Protein albumin terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu opalbumin 54%, opotransferin atau konabulmin 13%, opomujid 11%, opoglobin 8%, lysomes 3,5%, alfa dan beta opomucin 1,5-3,0%. Estrogen larut dalam lemak lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Karena protein dalam putih telur kandungan terbanyaknya
protein, maka dimulai dari mRNA untuk sintesis asam amino. Selanjutnya mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom dan menjadi protein yang spesifik seperti albumin. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada sintetis kerabang. Bahan utama dari kerabang telur yaitu kalsium dan HCO3. Untuk mendapatkan bantuan kalsium dibutuhkan CABP, kalsium dinding protein, yang bertindak sebagai transport kalsium menjadi kerabang. Sintetis ini bisa dikontrol dengan kehadiran B3 dan juga hormon steroid. Di sini ada metabolit CO2 dan H2O yang akan menghasilkan H2CO3. Dengan bantuan enzim karbonit anhydrase akan diubah menjadi HCO3-. HCO3- itu akan masuk ke kerabang telur dan hidrogen HCO3- akan digunakan kembali. Bahan baku kerabang sendiri itu adalah kalsium HCO3, didapat dari plasma darah di sini, lalu masuk ke sekitaran ismus atau mukosa sel kelenjar darah, lalu masuk kembali ke cairan dalam kelenjar kerabang untuk ditempelkan ke dalam yolk yang sudah dibungkus oleh albumin. Dan proses ini terjadi selama 18 sampai 21 jam. Berikut hasil presentasi dari saya dari praktikum produksi ternak unggas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ujung kandang.